Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanida Olivia. Izinkan saya untuk mereview jurnal yang berjudul Personality and Individual Differences in the Relationship Between Hedonic and Eudaimonic Motive and Well-being in Daily Life. Jurnal ini berasal dari Journal of Research in Personality yang diambil dari Science Direct dengan volume 110 dan nomor 104.497 dan diterbitkan pada tahun 2024. Adapun penulis jurnal ini yakni George Van Helm, Eske van Rokel, Jeb Denison. Abstrak yang terdapat pada jurnal ini, yang pertama, untuk memahami peran kepribadian dalam hubungan antara motif hedonis, misalnya kesenangan, dan motif eudaimonis, misalnya keunggulan atau makna, dengan kesejahteraan subjektif. Jurnal ini mengambil sampel dari 218 mahasiswa universitas yang mengisi kuesioner online dan survei pengalaman selama 1 minggu. Selain mendokumentasikan hubungan antara kepribadian dan kedua motif tersebut, kami menemukan bahwa dampak kedua motif pada rata-rata kesejahteraan subjektif tidak berbeda pada berbagai tingkat sifat kepribadian Big Five. Selain temuan pada tingkat sifat, kami menemukan bahwa orang yang memiliki tingkat neuroticisme tinggi umumnya mengalami lebih banyak pengalaman negatif ketika mereka tidak terlibat dalam salah satu motif. Orang dengan tingkat neuroticisme tinggi mungkin memiliki tingkat dasar kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka, tetapi mungkin sama-sama mendapatkan manfaat dari terlibat dalam satu motif. Pendahuluannya, kesejahteraan subjektif mencerminkan penilaian seseorang terhadap kehidupannya. Terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, kepuasan hidup yang tinggi, kemudian tingkat emosi yang tinggi, dan tingkat emosi negatif yang rendah. Banyak orang mengutamakan kesejahteraan subjektif dan membuat keputusan hidup berdasarkan kerangka ini. Orang dengan kesejahteraan subjektif tinggi cenderung lebih ramah, produktif, memiliki kehidupan sosial yang lebih baik, dan kesehatan fisik yang lebih baik. Dua pandangan teoritis utama untuk mencapai kesejahteraan subjektif adalah hedonisme dan eudaimonisme. Hedonisme fokus pada pencarian kesenangan dan relaksasi, sementara eudaimonisme fokus pada pencapaian tujuan, pertumbuhan pribadi, dan makna hidup. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi dapat saling melengkapi, di mana motif hedonis menjaga suasana hati tetap positif dan motif eudaimonis memberikan kepuasan jangka panjang. Memahami dan mengintegrasikan kedua pandangan ini dapat membantu individu mencapai kesejahteraan subjektif yang optimal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana motif hedonis dan eudaimonis berinteraksi dengan kesejahteraan subjektif, serta peran faktor individu dan kontekstual dalam hubungan ini. Kajian pustaka dalam jurnal ini terdapat 5. Yang pertama, kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif mencakup 3 komponen utama: evaluasi global terhadap kepuasan hidup, tingkat umum afek positif, dan tingkat umum afek negatif. Diener tahun 2000, kemudian Diener dan Ryan tahun 2009, dan Diener et al. Tahun 2018. Yang kedua, individu yang memiliki kesejahteraan subjektif yang tinggi cenderung lebih sukses dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, produktivitas kerja, dan kesehatan fisik. Diener dan Tai tahun 2012, kemudian Hernandez et al. Tahun 2018. Yang kedua, teori hedonis dan eudaimonis. Yang pertama, hedonis berfokus pada pencarian kesenangan, relaksasi, dan sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan optimal. Uta tahun 2016, kemudian Kahneman tahun 1999, kemudian Riff et al. Tahun 2021. 2. Eudaimonisme di sisi lain menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi, pencapaian tujuan, pencarian makna hidup untuk mencapai kesejahteraan optimal. Ryan et al. Tahun 2008, kemudian Sheldon Lyubomirsky tahun 2021. Kemudian yang ketiga, kombinasi motif hedonis dan eudaimonis. 1. Beberapa penelitian menyarankan bahwa menggabungkan motif hedonis dan eudaimonis dapat memberikan kesejahteraan yang lebih tinggi.
dibandingkan hanya mengejar salah satu motif saja, yang dikenal sebagai hipotesis kehidupan penuh. Mise dan Busari tahun 2020, kemudian Peterson et al. Tahun 2005. Penelitian empiris menunjukkan bahwa individu yang mengintegrasikan kedua motif ini cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Chen dan Zheng tahun 2021, kemudian Jia et al. Tahun 2022. Yang ketiga, peran kepribadian. Peran kepribadian memiliki dua cakupan. Yang pertama, kepribadian memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana individu mengejar motif hedonis dan eudaimonis, serta bagaimana motif ini mempengaruhi kesejahteraan mereka. Yang kedua, 5 besar sifat kepribadian atau Big Five digunakan untuk memahami variasi individu dalam hubungan antara motif dan kesejahteraan. 5 sifat tersebut adalah ekstroversi, keramahan, kehati-hatian, neuroticisme, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Soto dan John tahun 2017. Kemudian, penelitian terkait yang pertama, studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa orang dengan ekstroversi tinggi cenderung lebih tertarik pada hedonis, sementara orang yang lebih berhati-hati cenderung lebih terlibat dengan eudaimonis. Kemudian yang kedua, neuroticisme sering dikaitkan dengan pengalaman afektif yang lebih negatif, dan orang-orang dengan tingkat neuroticisme tinggi mungkin mengalami lebih banyak kesulitan dalam mengejar baik motif hedonis maupun eudaimonis. Adapun metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini, kita lihat pada measure atau alat ukur. Yang pertama, dengan variabel subjektif well-being, menggunakan alat ukur satisfaction with life scale yang dipakai oleh Dinner tahun 2000. Kemudian yang kedua ada hedonic and eudaimonic motif, menggunakan alat ukur ESM surveys atau Experience Sampling Methodology atau ESM assessment. Kemudian yang terakhir adalah ada personality, menggunakan alat ukur Big Five Inventory 2. Yang kedua, kita balik lagi kepada PPT-nya tadi. Analisis data, terdapat 4 analisis data yang digunakan. Yang pertama, analisis deskriptif, kemudian model regresi, yang ketiga model multilevel. Analisis kekuatannya menggunakan power analysis. Partisipan yang digunakan 218 mahasiswa psikologi sarjana. Dapat dilihat dari sampelnya, yaitu the final sample consisted of 218 first year psychology student with 55 participating in the first wave of data collection and 163 in the second wave. Participants were between 18 and 30 years old. Dari sini terdapat 218 mahasiswa psikologi tahun pertama dengan 55 partisipan pada gelombang pertama untuk data koleksi, kemudian 163 pada gelombang kedua. Partisipannya menggunakan 18 dan 35 tahun. Menggunakan usia 18 hingga dan 35 tahun. Hasil penelitian terdapat di 4. Yang pertama statistik deskriptif, yang kedua analisis antar orang, yang ketiga analisis dalam orang within person level, dan 4 pengaruh kepribadian.
Dalam hal ini, dapat kita buka pada hasil penelitian yang terdapat pada jurnal ini, yakni statistik deskriptif yang mendapatkan statistik deskriptif dibagi menjadi dua, variabel kesejahteraan subjektif saling berkorelasi. Orang dengan kepuasan hidup yang tinggi cenderung mengalami kepuasan sesaat yang lebih tinggi, emosi positif yang lebih banyak, dan emosi negatif yang lebih sedikit. 4 dari 5 sifat kepribadian Big Five, kecuali keterbukaan, berkorelasi dengan kesejahteraan subjektif seperti yang diharapkan. Ekstraversi, kesesuaian, dan ketelitian berkorelasi positif dengan kesejahteraan subjektif, sementara neurotisisme berkorelasi negatif. Yang kedua, analisis antar orang, between person level, motif hedonis terkait dengan kepuasan sesaat, emosi positif, dan emosi negatif yang lebih rendah. Dengan betanya minus 0,19, kemudian pada emosi positif terdapat 0, betanya 0,38, dan kepuasan sesaat terdapat beta 0,38. Metode eudaimonis terkait dengan kepuasan sesaat, tetapi juga emosi negatif yang lebih tinggi. Tidak ada hubungan signifikan antara motif eudaimonis dengan emosi positif atau kepuasan hidup umum. Yang ketiga, analisis dalam orang atau within person level. Motif hedonis dan eudaimonis menunjukkan hubungan positif dengan kepuasan sesaat, emosi positif, dan hubungan negatif dengan emosi negatif. Efek motif hedonis lebih kuat dibandingkan dengan motif eudaimonis. Kemudian yang keempat, pengaruh kepribadian. Hubungan antara ekstraversi, kesesuaian, dan ketelitian dengan kesejahteraan subjektif umumnya positif. Sedangkan neurotisisme berkorelasi negatif dengan kesejahteraan subjektif. Keterbukaan memiliki hubungan negatif yang lebih lemah. Orang dengan neurotisisme tinggi cenderung mengalami lebih banyak emosi negatif ketika tidak terlibat dalam aktivitas hedonis atau eudaimonis, tetapi dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari keterlibatan dalam metode hedonis atau eudaimonis. Kesimpulan, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kepribadian memoderasi hubungan antara motif hedonis mencari kesenangan dan eudaimonis mencari makna dengan kesejahteraan subjektif. Hasil utama menunjukkan bahwa motif hedonis dan eudaimonis memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan subjektif, terutama dalam hal kepuasan sesaat dan afek positif, serta motif hedonis juga berhubungan dengan berkurangnya afek negatif. Penelitian ini menemukan bahwa ekstraversi, keramahan, keterbukaan, dan kesadaran berhubungan dengan lebih seringnya individu mengejar motif eudaimonis, sementara kesadaran juga terkait dengan motif hedonis. Namun, neuroticisme tidak berhubungan langsung dengan motif hedonis dan atau eudaimonis. Ada variabilitas signifikan di antara individu dalam sejauh mana mereka terlibat dalam motif tersebut, serta dampak terhadap kesejahteraan subjektif. Khususnya, individu dengan tingkat neurotisisme tinggi cenderung mengalami lebih banyak efek negatif ketika tidak terlibat dalam motif hedonis atau eudaimonis. Tetapi, mereka juga mendapatkan manfaat yang serupa dengan individu lainnya ketika mereka terlibat dalam motif-motif tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa mengejar kebahagiaan melalui kesenangan dan makna dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif secara keseluruhan, serta menyoroti pentingnya mempertimbangkan perbedaan individu dalam kepribadian ketika merancang intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi individu dengan tingkat neurotisisme tinggi. Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif dan disesuaikan dengan Adapun kekuatan penelitian pada jurnal ini, yakni yang pertama penggunaan metodologi pengambilan sampel atau pengalaman atau ISM.
Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel pengalaman (Experience Sampling Methodology (ESM) yang mengumpulkan data langsung dari peserta selama 1 minggu. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan keadaan nyata peserta, bukan hanya berdasarkan ingatan mereka. Yang kedua, data longitudinal. Penelitian ini menggunakan alat ukur yang sudah terbukti keakuratannya, seperti Big Five Inventory 2 untuk mengukur kepribadian dan skala kepuasan hidup untuk mengukur kesejahteraan. Ini memastikan bahwa hasil yang diperoleh bisa dipercaya dan valid. Yang ketiga, pengukuran kepribadian yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya melihat hubungan antara motif mencari kesenangan dan motif mencari makna eudaimonis dengan kebahagiaan, tetapi juga bagaimana sifat kepribadian mempengaruhi hubungan tersebut. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Yang keempat, analisis multilevel. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan di antara individu dan dalam cara mereka terlibat dalam motif hedonis dan eudaimonis, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kesejahteraan mereka. Ini penting untuk memahami bahwa setiap orang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan untuk meningkatkan kebahagiaan mereka. Yang kelima, sampel yang memadai. Dengan mengumpulkan data selama 1 minggu, penelitian ini dapat melihat perubahan dan variasi kesejahteraan subjektif dan aktivitas harian peserta dari waktu ke waktu. Ini memberikan gambaran yang lebih dinamis dan mendetail tentang hubungan antara motif dan kesejahteraan. Kemudian kita lanjut kepada kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian di dalam jurnal ini melibatkan yang pertama, desain korelasional. Desain ini, yang pertama, penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa psikologi dari universitas di Belanda yang sebagian besar adalah perempuan muda. Hal ini dapat membatasi generalisasi temuan ke populasi yang lebih luas, seperti individu dari berbagai usia, latar belakang pendidikan, dan budaya. Yang kedua, penelitian ini menggunakan desain korelasional, yang berarti, ada kesalahan. Yang pertama itu desain korelasional. Penelitian ini menggunakan desain korelasional yang berarti tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat antara motif hedonis dan eudaimonis dengan kesejahteraan subjektif. Hubungan yang ditemukan mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terukur dalam penelitian ini. Yang kedua, sampel yang kurang beragam. Penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa psikologi dari universitas di Belanda yang sebagian besar adalah perempuan muda. Hal ini dapat membatasi generalisasi temuan ke populasi yang lebih luas, seperti individu dari berbagai usia, latar belakang pendidikan, dan budaya. Yang ketiga, semua survei dilakukan dalam bahasa Inggris. Meskipun peserta berasal dari berbagai negara, hal ini bisa mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pertanyaan oleh peserta yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Meskipun mereka melaporkan tidak mengalami kesulitan bahasa. Yang keempat, keterbatasan kerangka Big Five. Meskipun menggunakan model 5 besar kepribadian yang umum digunakan, model ini mungkin tidak mencakup seluruh aspek kepribadian yang relevan. Ada kemungkinan bahwa sifat-sifat kepribadian lain yang tidak termasuk dalam 5 besar juga berpengaruh pada hubungan antara motif dan kesejahteraan. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.